Halo kawan semua, berjumpa kembali dengan admin. Kali ini admin akan membawakan sebuah alur film yang menceritakan tentang pertarungan seorang gadis manis dan liar yang akhirnya berurusan dengan para teroris yang telah membuatnya marah. Nah, bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang gadis muda yatim piatu bernama Sarah berumur 16 tahun, menginginkan kehidupan yang bebas dan tak diatur. Bersama anjingnya yang bernama Diego, mereka mempunyai segudang prestasi. Di antaranya, 3 kali kabur dari panti asuhan, tukang manipulasi, tukang tipu, tukang bobol, dan juga hal buruk lainnya yang membuatnya dianggap tak hidup wajar. Namun 2 tahun terakhir setelah sekian lama berpindah-pindah tempat, kini ia menetap di sebuah rumah dan mencoba hidup normal dengan seorang wanita tua pemilik rumah yang kini dianggap sebagai neneknya. Mereka bertiga hidup dengan damai layaknya sebuah keluarga baru. Sarah juga sekarang sudah bekerja di sebuah restoran cepat saji. Di tengah wataknya yang arogan dan fantasinya yang tinggi, kini Sarah mencoba bersabar ketika beberapa tamunya kadang membuatnya kesal. Sampai kadang ingin membunuh mereka. Setelah jam kerja habis, ia pun pulang dengan mengendarai sepedanya. Malam harinya sebelum tidur mereka selalu menghabiskan malamnya dengan bermain TTS untuk mengisi waktu luang mereka. Ketika sedang asik bermain, mereka mendengarkan siaran berita tentang adanya organisasi teroris yang kini memasuki kota mereka. Keesokan harinya seperti biasa, Sarah menunggu para tamu datang di depan meja. Lalu datanglah 3 orang pria bertampang preman datang dan mulai menggodanya. Dengan kesal Sarah pun mengantarkan mereka ke meja dan membuatkan mereka kopi. Sambil menunggu kopi dan makanan dibuat, Sarah juga mendengarkan percakapan mereka yang ternyata mereka adalah anggota dari kelompok para teroris yang diberitakan tadi malam. Dan kini mereka akan berkumpul di tempat pimpinan mereka yang bernama Daryl. Karena sedikit kesal dengan perkataan mereka di awal yang mengejeknya, Sarah pun menumpahkan salah satu kopi mereka dan berpura-pura tidak sengaja melakukannya. Dan rupanya pria itu menyadari kalau Sarah sengaja melakukannya. Lalu ketika jam kerja Sarah berakhir dan pulang, mereka pun mengikuti Sarah tanpa sepengetahuannya. Malam itu, sebelum tidur, Sarah kembali melihat dan mengamati kunci aneh yang dicari-cari oleh orang-orang yang membunuh ayahnya yang kini disimpannya ketika tiba-tiba, ia mendengar seseorang sepertinya memecahkan kaca pintu atau jendela di ruang bawah. Setelah menyimpan kembali kunci warisan ayahnya, ia lalu turun untuk memeriksanya. Dan ketika ia memeriksanya dengan memutari ruangan itu, tiba-tiba seorang pria tadi di restoran sudah berada di belakangnya dan membekapnya. Sarah pun mencoba berontak dan berteriak. Rupanya anjing Sarah mendengar keributan itu dan datang. Lalu Sarah menggigit tangannya pria itu sambil membenturkan kepalanya ke hidungnya yang membuatnya terlepas. Dengan cepat, Sarah pun memerintahkan anjingnya untuk menyerang pria itu. Namun sayang, pria lainnya datang dengan tongkat baseball dan memukul anjingnya yang hendak menyerang pria pertama. Anjingnya pun kini pingsan akibat pukulan itu. Sarah juga ditodong pistol ketika hendak mendekatinya. Dan ketika mereka hendak melakukan sesuatu kepada Sarah, dari belakang mereka, Elena, nenek angkatnya Sarah datang dengan senapan di tangannya. Ia menyuruh mereka meletakkan senjata mereka dan pergi. Namun sayang ternyata pria pertama tadi mengambil pistol yang ia sembunyikan di balik bajunya dan langsung menembak Elena. Elena pun jatuh dan langsung meninggal. Sarah yang kaget tak mengira ini akan terjadi pun langsung bangun dan hendak menyerang pria itu. Namun ia dengan mudah dilumpuhkan olehnya dengan dibenturkan ke tembok dan pingsan. Keesokan paginya, Sarah terbangun dari pingsannya. Lalu ia menghampiri jasad Elena yang masih terbaring kaku di lantai dengan mata masih terbuka. Setelah itu ia ingat anjingnya yang tadi malam juga dipukul namun kini hilang entah kemana. Sementara itu, para pria itu kini sudah sampai di tempat pimpinan mereka. Pria yang menembak Elena pun memperingatkan teman-temannya untuk tidak membicarakan hal ini nanti. Sedangkan di rumah Elena, Sarah yang kini telah menguburkan jasadnya, kini bersiap untuk membalas dendam. Ia pun segera mempersiapkan diri untuk itu. Setelah semuanya dipastikan siap, ia pun lalu pergi mencari rumah dengan pemilik yang bernama Daryl. Karena seperti pembicaraan di restoran kemarin mereka memang berencana berkumpul di sana. Di kota kecil itu, hanya ada 2 orang pemilik rumah bernama Daryl. Jadi tidak sulit bagi Sarah untuk menemukan mereka.
Setelah menemukan rumah Daryl pertama, Sarah langsung mengetuk dan menemukan seorang wanita paruh baya membukakan pintu untuknya. Sarah sangat kaget melihatnya karena wanita ini, walaupun bernafas dengan menggunakan tabung oksigen, ia malah merokok dengan santai. Sepertinya wanita ini bukanlah Daryl yang ia cari. Lalu ia pun bergegas pergi ke rumah Daryl kedua. Dilihat dari tempat dan lokasinya, serta bendera yang berkibar di sampingnya dengan logo ular, Sarah meyakini inilah tempat yang ia cari. Sementara itu di rumah yang diawasi Sarah, ketiga pria itu disertai dua pria lainnya kini sedang berdoa di sekitar meja makan sebelum acara makan dimulai. Rupanya Daryl sendiri memimpin doa untuk mereka. Dan ketika mereka sedang asik makan, Sarah pun mulai mengendap-endap dan masuk ke kamarnya Daryl. Di sana ia melihat patung yang akan menjadi target para teroris itu. Senator Hernandez, seorang senator anti-teroris yang akan datang ke kota itu beberapa hari lagi. Selain itu ia juga mengambil gambar rencana Daryl. Sedangkan Daryl yang mengetahui ada hal yang tidak beres dengan tiga pria itu langsung mengajak salah seorang di antara mereka ke ruangannya. Sarah yang menyadari kedatangan Daryl pun langsung bersembunyi di bawah sofa. Setelah itu Daryl pun menunjukkan sesuatu kepadanya berupa daftar lengkap jaringan teroris di berbagai negara lewat flash disk yang ia dapat dari pimpinan pusat. Pria itu pun kaget dengan begitu banyak anggota mereka. Setelah itu mereka pun kembali ke dalam meninggalkan flash disk yang masih tertancap di laptopnya. Sarah yang melihat ini pun langsung melihat isi flash disknya Daryl dan kaget melihat data nama-nama jaringan teroris yang tak terhitung jumlahnya. Lalu tekadnya untuk menghabisi para bajingan ini pun semakin menyala. Lantas ia mengambil flash disknya dan pergi menuju gudang di seberang rumahnya Daryl. Dan begitu ia sampai di lantai atas gudang itu, ia melihat persenjataan lengkap yang kemungkinan akan mereka gunakan. Ia pun tersenyum penuh siasat. Sementara itu di kediaman Daryl. Kini mereka pun tengah bersulang untuk apa yang sedang mereka rencanakan. Namun tiba-tiba, bel pintu depan rumah berbunyi menandakan seseorang yang datang. Namun ketika Daryl membukakan pintu tak seorang pun di sana, ia hanya menemukan sebuah handphone bertuliskan Sarah. Akhirnya dengan sedikit kebohongan pria yang menembak Elena pun menceritakan perihal Sarah dan anjingnya kepada Daryl, ia juga berniat menyelesaikan sendiri masalahnya dengan Sarah. Setelah itu, ia pun pergi keluar mencari Sarah. Sarah yang melihatnya keluar langsung memancingnya menjauh dan membawanya ke tempat di mana ia sudah mempersiapkan jebakan untuknya. Dan tanpa curiga akhirnya pria itu pun mengikutinya dan jatuh ke dalam lubang perangkap Sarah. Sementara itu di rumah Daryl. Kini mereka menghibur diri dengan bermain musik sambil menunggu teman mereka kembali. Dan begitu permainan lagu mereka selesai, sebuah ketukan kembali terdengar di pintu. Daryl pun langsung berdiri dari tempat duduknya dan menuju pintu. Dan begitu pintu dibuka, terdengar teriakan teman mereka yang tadi mencari Sarah lalu diikuti dengan suara ledakan. Boom! Mendengar ini, semua orang yang berada di dalam rumah pun keluar. Melihat salah satu kepala teman mereka yang hancur, salah satu dari mereka pun langsung mual dan muntah. Daryl yang mengetahui ada yang tidak beres dengan orang-orang barunya langsung menodongkan pistol pada mereka. Akhirnya mereka berdua pun mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun tanpa sengaja Daryl juga mengungkapkan siapa mereka kepada salah seorang di antara mereka yang sebenarnya tidak mengerti tentang organisasi mereka ini. Lalu ia pun hendak pergi, dan setelah dibujuk tetap mau pergi, Daryl pun menghabisinya. Temannya Daryl yang mulai kesal dengan Sarah pun kini pergi keluar dengan membawa senjata. Sarah juga memberitahukan Daryl kalau ia menembak anjingnya maka ia akan kehilangan flash disk berisi data jaringan terorisnya. Setelah itu Sarah memanah temannya Daryl yang hendak mencari Sarah. Setelah itu Sarah pun menunjukkan dirinya dan memancing temannya Daryl mengikutinya ke gudang senjata. Sementara itu, orang baru yang tersisa yang bergabung dengan Daryl pun kabur melarikan diri setelah berpura-pura hendak pergi menangkap Sarah. Sementara itu di gudang senjata, rekannya Daryl yang hendak menangkap Sarah pun kini merangkak pergi ketika ia kehabisan oksigen dan peluru. Setelah Sarah melemparkan gas air mata kepadanya. Setelah itu Sarah pun langsung menghabisinya tanpa ampun. Dan tanpa disadari oleh Sarah, Daryl yang kini melihatnya langsung menembakkan senjata biusnya ke arah Sarah yang membuatnya jatuh dan pingsan. Entah berapa lama ia tak sadarkan diri, dan kini ia sudah terbangun dengan tangan dan kaki terikat pada sebuah kursi dengan Daryl kini di hadapannya. Dan tak berapa lama, Daryl pertama, perempuan yang tempo hari pernah bertemu Sarah juga datang ke sana.
Ternyata mereka berdua adalah ibu dan anak dan bergabung dalam komplotan yang sama. Setelah itu mereka berdua berusaha untuk membujuk Sarah menyerahkan flash disk yang ia ambil dengan berbagai cara termasuk mengancamnya dengan akan menyakiti anjingnya. Setelah dirasa mengulur waktu berhasil dan Sarah kini sudah bisa melepaskan salah satu ikatan tangannya, ia pun langsung menendang Daryl dan menyemprotkan cairan beruang ke mata Daryl yang membuatnya kesakitan dan pergi ke kamar mandi. Kini menyisakan ibunya Daryl yang kemudian mengeluarkan pistol dari tasnya dan hendak menembak anjingnya. Melihat ini dengan cepat Sarah mengambil pisaunya yang tergeletak di meja dan melemparkannya tepat ke kepala ibunya Daryl. Mendengar sepertinya ibunya dalam masalah, Daryl keluar dari kamar mandi dan marah ketika melihat ibunya kini sudah tergeletak di lantai. Ia pun lalu mengejar Sarah yang berlari ke dalam hutan. Sarah terus berlari menuju ke tempat di mana jebakan terakhir berada. Daryl yang sudah terlanjur emosi pun akhirnya terjebak oleh jebakan Sarah dan akhirnya ia pun tewas. Setelah itu Sarah kembali ke rumah Daryl dan membebaskan anjingnya. 24 jam kemudian, Sarah kini berada di kantor CIA. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya seorang agen CIA pun muncul dan menemuinya. Sambil menyodorkan flash disk yang Sarah bawa, ia mengatakan bahwa ini adalah daftar nama-nama teroris berbahaya yang paling dicari di Amerika. Mereka menyusup di berbagai agen pemerintahan dan lainnya. Dan kini Sarah bisa menghabisi salah satu grupnya, itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri buat Sarah. Lalu ia pun mengajukan penawaran untuk Sarah agar bergabung di CIA dengan usia yang paling muda. Dan ikut memberantas para teroris itu. Dan tentu saja Sarah pun setuju. Beberapa hari kemudian, ia pun langsung bertugas dan menghabisi orang terakhir yang berurusan dengannya. Tamat. Nah itulah alur film ini. Seru bukan? Semoga alur film yang admin bawakan kali ini dapat menghibur dan mengisi waktu luang Anda. Mohon bantuan like, komen dan subscribe-nya. Sampai jumpa. Wassalam.